kalau orang sudah meninggal biasanya ada namanya talqin mayat. Ya. Itu secara syariat. Karena laqinu mautakum, talqinkan yang sudah mati di antara kamu. Orang-orang syariat memahaminya ya setelah dikubur dulu baru ditalqin. Apa isi talqin itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang pasti, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Kapan itu diajarkan? Sudah dikubur di tanah. Lagi hidup aja susah benar hafalnya. Ya, kalau saya tanya ibu-ibu apa yang ditanyakan Munkar dan Nakir tadi Bu, kalau dikubur nanti nggak hafal kan? Masih hidup itu, apalagi udah mati nanti baru ditanya. Ya, baru diajarin. Tapi saya kira tidak perlu kita harus menyalahkan, enggak, ya. Karena semuanya pasti ada maksud, ya. Ada isyarat-isyarat. Mayat yang sudah dikubur talqinkan. Siapa yang dikubur? Mayat. Apa itu mayat? Yang mati. Siapa yang mati? Diri kita. Apa itu mati? Enggak kenal Allah, itu mati itu. Hati yang tidak kenal Allah, hati atau diri kita yang tidak tunduk taat sama Allah, mati. Maka orang yang duduk bermajlis, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah atau lalai, sama dengan orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Jadi yang mati apa? Ruh kita, diri kita, bukan ruh kita ya. Diri kita nggak tahu sama Allah. Mati. Dikubur mana? Ini kuburan nih. Jasad kita ini kuburan. Jadi sekarang tanya, lagi dikubur sekarang. Tanya, ma rabban rabbuka, siapa Tuhan? Nah, coba kita tanya ke diri kita ini. Siapa Tuhanmu? Nah, yang bertanya pikiran kita, coba. Ya, kita bertanya dengan pikiran kita, bertanya ke hati nurani kita. Siapa sebenarnya Tuhan kamu? Oh, jawab dengan lisan yang pasti, Allah Tuhanku. Artinya apa? Jawab dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah kenal Tuhanmu itu? Ada di sini. Ya. Nah, coba kita bertanya ke diri kita sendiri. Allah Tuhanku. Jawab, nah, ketika kita Allah Tuhanku, coba dengan hati nurani menjawabnya, sungguh-sungguh benar enggak kau bertuhan ke Allah? Kau sudah kenalkah Tuhanmu itu? Kau sudah ikutikah Tuhanmu itu? Apa kau benar sudah bertuhan sama Allah itu? Atau sudah bertuhan kepada nafsu? Atau bertuhan kepada iblis? Atau bertuhan kepada ilmumu, atau bertuhan kepada akalmu sendiri, tidak bertuhan ke Allah. Makanya maaf Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kalau tidak sejalan dengan perbuatan dengan hati nuraninya jadi penyakit. Ya, sebenarnya hatinya nggak mau melakukan itu, tapi kena tuntutan prosedural atau tuntutan aturan, terpaksa harus dijalankan juga. Nah, bertentangan, akalnya bertentangan dengan perbuatannya, hati nuraninya bertentangan dengan perbuatannya, ujung-ujungnya stroke Pak, atau stres. Kenapa? Ya itu hati nuraninya nggak mau, tetapi dipaksa harus jalankan itu, bertentangan. Ya. Nah, setelah kau tanyakan ke dirimu siapa Tuhanmu,
Coba tanyakan lagi, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Sudah kenalkah kau dengan Muhammad itu? Sudah kau ikuti syariat Muhammad? Nanya lagi, kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Mana Baitullah kiblat? Kiblat itu menghadap. Baitullah yang mana? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati yang mukmin, si al-mu'min itu Baitullah. Hati. Nah, menghadapkah kau ke hatimu ketika kau akan melakukan sesuatu atau menjatuhkan pilihan siapa yang mau dicucuk? Menghadap ke hati enggak? Kadang-kadang enggak menghadap ke hati, menghadap ke duit, wani piro. Di hatinya bertentangan. Itu enggak menghadap kiblat enggak itu? Nah, makin banyak perbuatan kita yang kita lakukan tidak menghadap ke kiblat. Sedangkan kita disuruh menghadap kiblat gitu. Menghadap ke hati nurani kita sendiri. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang saya hormati, siapa imammu? Al-Qur'an. Kau ikuti enggak? Jangan hanya Al-Quran itu bahan laguan, nyanyian. Ya, bagus kita merdu orang mengaji itu, kita senang lah, bagus. Ya, banyak yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Kalau bisa kita juga ikut hafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi dengan tidak bermaksud itu menafikan hafalan, bukan. Tetapi perlu kita pahami Al-Quran itu bukan nyanyian. Ya, Al-Quran bukan bahan laguan. Al-Quran itu petunjuk. Nah, kalau kau berimam pada Al-Quran, sudah kau ikuti petunjuknya? Nah, belum lagi siapa saudaramu? Saudara kaum muslimin muslimat? Benarkah kau bersaudara dengan kaum muslim muslimat? Bagaimana saudara? Kata Nabi, orang bersaudara itu seperti kayak tubuh yang satu. Ya. Seperti tubuh yang satu. Gigi yang sakit, telinga nggak mau dengar. Sakit gigi, orang orkesan. Nah, kita yang sakit hati ya. Padahal orang orkesan, orang gembira-gembira, itu kita sakit gigi. Gigi sakit, mulut nggak mau makan. Artinya seperti tubuh yang satu, satu yang sakit, yang lain juga ikut merasakan. Adakah kita seperti itu dengan saudara kita? Kata ya, yang katanya aku muslim-muslimah saudaraku, malah boleh membuli, caci mencaci. Katanya bersaudara. Kata, bermusuh-musuhan, gara-gara beda pilihan, bermusuhan. Katanya bersaudara. Nah, jadi apa yang disebut dibaca ketika mayat sudah dikubur itu, coba alihkan ke diri kita sedang terkubur sekarang. Tanya diri sendiri.